Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Suherman, mahasiswa pasca sarjana Fakultas Agama Islam Universitas Dr. KIZ Mutakin Purwakarta. Pada video kesempatan hari ini saya akan coba mempresentasikan terkait salah satu mata kuliah ekonomi pendidikan, yaitu berjudul Sekolah Swasta di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pemirsa, sekolah swasta di Indonesia ini cukup banyak ya, dan tentu ini merupakan bagian dari salah satu upaya stakeholder untuk membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kedodohan. Maka sekolah swasta merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga atau yayasan yang berbadan hukum. Dan sekolah swasta berbentuk independen, artinya bahwa dalam penyelenggaraannya sekolah tersebut tidaklah dikelola oleh sekolah ataupun pemerintah ya. Sehingga pendirian sekolah swasta ini didirikan atas nama perorangan, atas nama kelompok, atau atas nama yayasan yang dilatar belakangi tujuan tertentu ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan sekolah swasta dibentuk atau didirikan biasanya yang pertama terkait sosial. Kenapa sosial? Karena untuk membantu murid yang kurang mampu secara ekonomi agar tetap bisa merasakan pendidikan. Yang kedua, sekolah swasta ini tujuannya dibentuk adalah pembentukan karakter ya, bagaimana mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, yang berakhlak ya, dan tentu yang penuh tanggung jawab dan dedikasi. Kemudian dalam rangka menaikkan SDM supaya bisa berdaya saing, dan bisa juga tujuannya adalah menciptakan leader atau pemimpin baru di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, tentu hadirnya pihak swasta dalam dunia pendidikan ini sebetulnya bentuk daripada kemerdekaan belajar. Kenapa? Karena swasta mampu menjadi wadah ataupun organisasi yang bebas ya daripada berpikir dan cara belajar, sehingga mampu mengembangkan berbagai macam potensi lembaga pendidikan yang dimilikinya, sehingga tidak berpatok kepada program-program yang dibuat oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, adapun keunggulan swasta ataupun sekolah swasta dibandingkan mungkin dengan sekolah negeri ataupun sekolah lainnya. Yang pertama, di beberapa tempat sekolah swasta ini mengusung sekolah yang modern, di mana mereka mempunyai fasilitas yang baik, sarana prasarana yang memadai, baik untuk belajarnya, baik untuk beribadahnya, maupun fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa menunjang aktivitas pembelajaran. Sekolah swasta juga biasanya mempunyai keunggulan di mana lulusan-lulusannya itu menjadi lulusan terbaik dan diterima di sekolah-sekolah berikutnya yang unggulan, perguruan-perguruan tinggi yang unggulan, dan seterusnya. Dan tentu materi yang inovatif dan beragam ekstrakurikuler ya yang dikembangkan oleh sekolah swasta biasanya jauh lebih bervariasi.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini berdasarkan data pokok pendidikan ya oleh Kemendikbudristek tahun 2024 lalu ya, maka ada kurang lebih sekolah swasta jenjang SD itu lebih dari 19.000 SD swasta. SMP ada juga lebih daripada 19.000 sekolah SMP. SMA ada 7.000 SMA swasta. Dan SMK ada di atas angka 10.000 SMK swasta di seluruh Indonesia. Dan ini dengan jumlah yang sangat banyak, tentu diharapkan memang sekolah swasta ini menjadi salah satu bagian ya dari upaya untuk menciptakan SDM di Indonesia yang mampu bersaing dengan SDM lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adapun lembaga swasta terbaik ya di Indonesia yang datanya saya ambil beberapa. Yang pertama di level SMA itu ada SMA Katolik ya, San Luis Surabaya, ada SMA Lab School Kebayoran, ada SMA BPK Penabur dan seterusnya. Adapun kelas SMP yang juga cukup bagus secara kelembagaannya yaitu SMP Lab School Kebayoran, SMP Al Azhar, SMP Bina Bangsa dan seterusnya. Adapun kelas jenjang SD yaitu SD Al Azhar, kemudian Singapura Intercultural School ya, Bandung Independent School dan seterusnya. Dan tentu itu hanya beberapa contoh saja yang saya sebutkan, dan masih banyak tentu sekolah-sekolah swasta yang mempunyai daya saing cukup bagus ya, kemudian secara lulusan juga berkualitas dan tentu secara keseluruhan mempunyai fasilitas-fasilitas yang modern. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lebih kalau tadi kita berbicara sekolah swasta di Indonesia, nah lebih mengkerucut ke sekolah swasta yang ada di Purwakarta. Saya contoh ambilnya sekolah Salsabila, itu sekolah yang cukup berkembang di daerah Purwakarta ya. Kemudian ada Pondok Pesantren Al Muhajirin yang memang dengan keunggulannya berupa boarding school mampu mempunyai lembaga yang cukup banyak ya. Ada Al Muhajirin 1, 2, 3 dan seterusnya, dan juga tentu ada lembaga-lembaga lain. Dan ini bisa menjadi rujukan juga sekolah swasta yang bisa menyediakan fasilitas-fasilitas terbaiknya, kemudian menyediakan tentu hasil daripada output lulusannya yang juga cukup diperhitungkan. Berbicara di Purwakarta, ada tetangganya yaitu sekolah swasta di Karawang. Nah, di Karawang sendiri ada banyak juga ya sekolah swasta yang menjadi rujukan. Pertama, Nurul Imam Islamic School. Sekolah ini yang saya tahu baru 5 tahun berdiri, namun sudah mempunyai kurang lebih 1.600 siswa dari jenjang TK sampai jenjang SMP. Kemudian juga ada Pondok Pesantren Hayatul Amal, MTS Al Ahliyah dan seterusnya yang juga cukup bagus ya, dan tentu lembaga-lembaga lain yang tidak saya sebutkan. Bapak Ibu sekalian, tentu keberadaan sekolah swasta ini sudah sangat diperhitungkan oleh semua masyarakat, sehingga sekolah swasta ini hari-hari ini bisa menjadi rujukan sekolah-sekolah lain dan menjadi prioritas untuk orang tua menyekolahkan anaknya. Jadi semakin banyak sekolah swasta yang mempunyai ciri khas khusus, mempunyai keunggulan, maka bisa jadi menjadi sekolah swasta yang menjadi rujukan untuk orang tua menjadi pilihan alternatif menyekolahkan anak-anaknya. Dan kita tahu bahwa
hari-hari ini memang menjadi sekolah swasta itu memang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya saya pikir sekolah swasta tidak kalah kualitasnya dengan sekolah-sekolah negeri, namun tentu yang namanya sekolah swasta biasanya dengan fasilitas yang cukup baik, cukup bagus. Tentu ada juga sekolah-sekolah yang cukup berbiaya, namun selalu berimbang dengan hasil dan kualitas yang dihasilkan oleh lulusannya. Barangkali itu sekilas terkait sekolah swasta di Indonesia. Tentu harapannya ini menjadi diskusi yang menarik ya di dalam perkuliahan, bahwa sekolah swasta ini hari ini menjadi sebuah fenomena yang bisa dijadikan ya untuk sekolah negeri juga terus memperbaiki diri, sehingga lembaga swasta maupun lembaga negeri itu saling berlomba untuk memberikan kualitas terbaik bagi pendidikan Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.